Halo, selamat pagi. Apa kabar? Horas, 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 Horas Denmark, Horas Medan. Ketemu lagi dengan keluarga Inden. Aku Lina. Hari ini aku sendiri baru bangun. Aku mau tunjukin ke kalian kegiatanku. Jadi kegiatanku buat sehari. Jadi ayo mari kita buat sarapan dulu. Kita bikin teh dulu. Begini aku setiap pagi. Jadi bangun pagi, bikin teh. Habis bikin teh baru kita bikin sarapan. Kalau suami nggak ada di rumah biasanya sarapannya yang simpel. Kalau buat sendiri kasih makan anak ikan. Dingin. Di rotinya begini nih di sini. Banyak sih jenis-jenis roti tapi kita biasanya pakai yang begini sama tomat. Karena nggak ada yang lain aku hari ini pakai tomat. Terus aku mau bikin, aku tadi sih udah apa namanya, udah bikin waktu bikin teh tapi videonya terlewatkan. Jadi tehnya udah aku bikin ini kemarin. Ini aku pakai teh yang apa nama, teh bubuk ya, teh bubuk. Jadi kemarin aku bawa dari Indonesia, dari Jawa. Kita potong dulu. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Ini aku tiap hari begini. Kalau suamiku pergi kerja, aku sendiri di rumah. Jadi aku bikin kegiatan sendiri. Ya entah apalah aku kerjain. Kadang-kadang aku pergi ke mana namanya? Ke kebun, bukan ke kebun. Kalau di tempat kita dibilang di halaman ya, halaman belakang. Jadi kalau halaman belakang itu kan bisa kita tanamin apa gitu. Jadi aku kadang-kadang di sana bersih-bersih karena kadang-kadang kami menanam kayak cabai kayak gitu di kebun. Jadi kita pergi bersih-bersih. Mana aku hidup di sini itu ya sama kayak di kampung, karena di sini juga kampung-kampungnya. Walaupun katanya aku tinggal di Eropa, tapi tetap aku orang kampung. Dan kadang ada yang bertanya sama aku biar tahu, kenapa kau udah kawin sama bule, gayamu kok kayak masih gaya orang kampung? Jadi aku pikir lama-lama, iya memang aku suaminya orang bule, tapi tetap kampung. Jadi aku pikir ya yang berubah itu kan cuma status, tapi kalau aku mah sampai kapan pun tidak pernah berubah, tetap buru marbun, ya kan? Nggak akan pernah diganti jadi orang bule, tetap buru marbun sampai aku mati. Tapi kalau mungkin anakku nanti ada, kalau anakku ada, semoga Tuhan mendengar, aku punya anak, jadi mungkin anakku setengah bule setengah Batak, tapi tetap mamanya orang kampung, orang Batak. Nggak bakal pernah berubah itu statusku sampai aku meninggalkan dunia ini. Kadang-kadang orang bilang, kamu udah kawin sama bule, bergayalah sedikit seperti bule. Aduh, nggak sanggup darahku begitu. Jadi darahku itu tetap darah Batak, jadi tetap gaya Batak. Sampai kemanapun aku tetap jadi orang Batak, jadi tetap gayanya Batak. Karena sampai umur lebih 30 tahun aku tetap makan saksang. Jadi mungkin gara-gara saksang itu nggak bisa aku tinggalkan sampai kemanapun aku pergi. Jadi
panasi dulu apa ku ini ya, sarapan ku ini. Ini sebenarnya nggak kayak mana lah aku bilang ya, bukan karena bukan, memang nggak ada pilihan gitulah. Jadi itulah yang ku makan. Kalau ada di sini lontong Medan atau bakwan, mungkin itu yang ku pilih. Jadi karena nggak ada, jadi aku pilih lah tadi makanan itu. Aku panaskan dulu. Jadi buat teman-teman, kalau mau bertanya, ada yang bertanya, sebagian teman-teman bilang begini, kau ketemu sama haletmu itu di mana? Atau suami atau pacar ya. Bahasa Medan itu halet. Bahasa Batak sih sebenarnya halet, tapi orang Medan rata-rata ngerti arti halet. Ketemu di mana? Kalau kalian mau tahu aku ketemu di mana dengan si bule, bikin komen di bawah ini. Nanti aku ceritain kapan, di mana, bagaimana aku bisa bertemu dengan si buleku itu. Tapi maaf lah dulu ya, mukaku ini agak muka-muka apa namanya? Muka bunga bangun tidur, jadi agak-agak kusam, nggak apa-apa lah ya, maklum lah kalian ya. Karena memang inilah aku begini, di kampung juga aku begini, waktu dulu aku kerja juga begini, jadi nggak ada yang berubah, cuma statusku berubah jadi istri bule. Tapi kalau gaya, cara bicara itu tetap sama, jadi nggak ada yang berubah dari aku. Sifatku juga tetap sama. Jadi buat kalian teman-temanku dimanapun kalian berada yang lihat video aku ini, jadi jangan pernah berpikir aku itu berubah. Aku tetap Sarlina yang dulu sampai yang sekarang itu tetap sama. Beginilah jadinya sarapanku tadi ya. Jadi apa namanya, kejunya itu jadi apa namanya itu ya, meleleh. Ini sebenarnya karena nggak ada pilihan, nggak ada yang lain. Karena kita belum belanja, jadi sarapanku cuman begini ya. Maklum aja lah kalian ya menengok sarapanku ini ya. Tapi kalau agak gondrong aku sekarang, memang begitulah rambutku, jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Memang sudah waktu aku lahir sudah gondrong jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Inilah sarapanku. Ini sebenarnya karena nggak ada pilihan jadi harus aku makan. Akhirnya piringku kosong juga. Ini tinggal tomatnya tadi karena jatuh, jadi nggak aku makan ya, udah bekas jatuh. Jadi ludes. Emang kayak gitu aku makan. Dari di kampung pun kayak gitu. Kalau aku makan satu biji nasi pun nggak mau aku tinggal di piringku, karena aku pikir sayang. Karena mama aku sama bapak aku itu petani, orang ladang-ladang, orang bersawah, menanam padi. Jadi tahu aku kayak mana sakitnya bertani itu, sakit, capek. Jadi aku tahu rasanya. Dari situ aku belajar kalau nasi itu nggak bisa aku buang. Di piringku aku tak pernah tinggalkan nasi, walaupun sebiji. Selagi aku masih sanggup makan, aku makan sampai betul-betul habis. Jadi terima kasih ya teman-teman, udah kalian kawani aku untuk mulai bangun pagi sampai siap aku sarapan, kalian kawannya aku. Terima kasih banyak. Horas lah ya dari aku, horas lah dari Denmark. Sehatlah kita di sini, sehatlah kalian dimanapun kalian berada ya. Oke, bye. Terima kasih.